Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Faisal Fajrin, di mata pelajaran biologi, ya. Mungkin kali ini adalah pertemuan pertama kita, perdana. Semoga, menjadi pertemuan yang menyenangkan ya, semoga. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu, eee, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya. Semoga puasanya bisa lancar sampai akhir, tidak bolong-bolong ya. Amin. Nanti kalau bolong-bolong, ya bolong-bolong, apalagi. Sorry, 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 sorry. Ya baik, kali ini kita belajar mengenai alat indera, ya, alat indera. Nah, mungkin ini apa? eh, Foto saya, ya, pastinya foto saya, foto siapa lagi? Perkenalan mungkin udah ya. Saya dari guru PLP Biologi Unsil yang mengajar di SMA Negeri 1 Ciamis, dan mengajar kelas 11 dan juga kelas 10. Untuk kelas 11-nya mungkin akan banyak sekali bertemu dengan saya nantinya dan juga kelas 10 sesudah lebaran nanti ya. Namun untuk kelas 11 mungkin saya akan membuatkan beberapa video pembelajaran khususnya mengenai alat indera ini. Oke, kita ke yang selanjutnya saja. Nah, alat indera. Alat indera ini seperti yang kita ketahui itu ada beberapa macam ya. Ada indera penglihatan, ada indera pembau, ada indera pendengar, ada indera perasa, lalu ada juga indera peraba. Jadi mata kita, hidung kita, dan telinga, lidah, dan juga kulit itu merupakan alat indera yang dimiliki oleh tubuh kita untuk bisa merasakan rangsangan yang ada di luar, ya. Jadi rangsangannya itu diterima oleh yang dinamakan itu sel-sel reseptor khusus. Jadi ketika ada perubahan lingkungan di sekitar kita, baik misalnya ada bau yang muncul, mendengarkan sesuatu, atau kita memakan sesuatu, meraba 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 sesuatu, terus ya melihat sesuatu itu dibantu oleh yang namanya reseptor. Nah, mungkin sudah dijelaskan ini sebelumnya tentang reseptor, jadi tidak terlalu banyak yang perlu saya jelaskan. Yang mungkin bisa dilihat saja ada fotoreseptor, ada kemoreseptor, audio atau fonoreseptor, ada juga kemoreseptor, ada juga mekanoreseptor untuk indera peraba, dan juga termoreseptor untuk indera peraba juga. Nah, ada hal menarik sebenarnya ketika kita membicarakan mengenai alat indera ini, yang biasanya jarang sekali orang itu paham atau orang itu mengerti dengan konsep yang sebenarnya alat indera itu berikan. Seperti ketika saya berbicara atau ketika saya mengutarakan bahwa yang melihat itu bukanlah mata, ya. Awas, tapi kalau saya bilang bukan mata, bukan berarti yang melihat adalah telinga, bukan dong. Tapi yang melihat itu bukan mata. Yang melihat itu apa ya?
Nah, itu mungkin bisa jadi pertanyaan, tapi mungkin ada beberapa kelas yang sudah saya sampaikan, bahwa memang yang melihat itu bukan mata. Nah, itu jadi pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan mungkin didiskusikan di kolom komentar, atau ingin ada yang diskusi lebih terhadap, terkait hal itu boleh, ya. Tapi sampai sana dulu. Eee, yang melihat itu sebenarnya bukan mata. Nah, tadi berbicara mengenai rangsangan-rangsangan. Jadi ketika berbicara mengenai rangsangan, terangsang, iya betul dong, apapun rangsangan itu karena kita terangsang kan, terangsang itu dalam arti kita menerima. Jadi itu dalam bentuk stimulus atau bukan acuan, apa namanya, ya bukan acuan, apa ya, seperti pemantik ya. Pemantik itu jadi ada yang memunculkan rangsangan tersebut dan diterima oleh tubuh kita, terutama atau tepatnya itu oleh reseptor, gitu. Jadi misalnya, kita berbicara mengenai mata, yang menerimanya itu sebetulnya tepatnya itu adalah reseptornya. Kan mata menerima cahaya ya, yang ditangkap, cahayanya itu oleh reseptornya atau oleh fotoreseptornya. Nanti bisa dilanjutkan oleh saraf optik atau oleh saraf-saraf terkait, untuk disalurkan ke otak untuk menerjemahkannya, seperti itu. Nah, mari kita amati apa yang kalian ketahui di foto ini. Yang bisa kita lihat ya, lagi mengamati apa nih sebenarnya foto ini? Baik. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, pembahasan kali ini yaitu mengenai mata. Tadi di foto sudah ditampilkan bahwa, di foto sedang mengamati, orang yang melakukan aktivitas melihat. Melihat aktivitas bukan sih? Mungkin, termasuk aktivitas ya. Jadi, melihat itu, apa namanya, berkat adanya alat indera, ya, alat indera mata. Jadi sebetulnya yang tadi saya ingin jelaskan di awal bahwa mata itu bukan satu-satunya alat vital ketika memang kita melihat, tapi itu adalah alat atau untuk membantu. Jadi kalau untuk membantu atau alat, sekedar alat berarti ada yang menjadi, eee, pelihat aslinya ya, mungkin kasarnya pelihat aslinya, itu adalah otak. Otak, yang menerjemahkan, misalnya handphone ini, saya tahu handphone ini karena diterjemahkan oleh otak, saya melihat ini, oh ini handphone, karena adanya otak yang menerjemahkan, melihat ini adalah handphone. Jadi seperti itu. Jadi untuk membahas mata ini, fungsi dari mata itu disebutkanlah di sini sebagai alat pengenal warna maupun bentuk. Tadi ya, bentuk. Warna pun sama. Terus juga karena adanya fotoreseptor yang mampu menerima reseptor khusus cahaya. Jadi fotoreseptor ini tidak mungkin menerima rangsangan selain cahaya. Misalnya rangsangan ada, eee, tetangga kita sedang sedang, eee, menggosip, tidak mungkin diterima oleh fotoreseptor kan, diterimanya oleh telinga kita. Terus reseptor mata itu adalah fovea centralis atau yang terdapat di bintik kuning pada retina. Jadi pada retina ini merupakan lapisan, mata terdalam ya, dan, untuk lapisan ini itu peka sekali terhadap cahaya. Jadi adalah reseptor mata adalah namanya itu fovea centralis.
Nah, ini struktur mata. Mungkin kalian sudah uh, mengetahui ya struktur mata yang bagian gambar ini karena memang sudah dikerjakan pada saat praktikum kemarin mengenai bintik buta ya. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan lagi. Jadi struktur mata itu ada 3 bagian ya. Yang pertama itu ada bagian paling luar itu dinamakan sklera ya, sklera. Lalu yang kedua itu bagian lapisan 2, lapisan tengah. Ya, yang warna merah ini adalah lapisan tengah. Lalu yang terakhir ini retina. Yang tadi saya sebutkan bahwa di sini merupakan lapisan yang peka sekali terhadap cahaya. Dan di sini bagian I adalah bintik kuning. Dan J mungkin sudah tahu ini bintik apa? Buta. Ya, bintik buta. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, mungkin kawan-kawan sekalian bisa mempause dulu videonya, terus coba jawab bagian-bagian kosong yang ada tertera di gambar ini untuk mengingatkan kembali kemarin mengenai struktur-struktur mata itu seperti apa biar jadi hafal nantinya. Nanti takutnya saya tanya nih masing-masingnya atau di kuisis itu pada lupa nih ini apa ya itu apa. Walaupun saya juga kadang lupa sih. Ya baik, langsung ya. Nah, ini dia bagian-bagian dari struktur matanya. Tadi kan ada kornea. Kornea ini termasuk dari bagian dari sklera. Ada juga aqueous humor, ada kanal sklem, ada pupil, ada lensa, ada iris, lalu juga ada badan siliaris, ada bintik kuning, bintik buta, lalu juga ada saraf optik ya, seperti itu. Satu lagi, sorry. Ada vitreous humor. Ini ya vitreous humor. Berbeda dengan aqueous humor. Nah, untuk penjelasannya di sini saya akan jelaskan sedikit satu persatu ya. Jadi yang pertama itu tadi ada bagian A, kornea. Kornea itu merupakan bagian sklera ya. Tadi juga dijelaskan bagian sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva. Maka dari itu pada saat praktikum kemarin kornea dan juga lapisan konjungtiva itu berbeda. Namun si kornea ini itu dilapisi lagi oleh lapisan konjungtiva yang melindungi kornea dari gesekan. Lalu ada bagian B itu aqueous aqueous humor dan ini merupakan cairan yang dihasilkan oleh bagian G ya, badan siliaris dan mengisi bagian depan lensa. Fungsinya itu banyak sebenarnya. Memberikan nutrisi bagi kornea dan lensa ya, serta membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Lalu juga ada bagian C, kanal sklem, ini yang cukup sulit ditemukan pada saat praktikum kemarin, yaitu pengatur volume dari si aqueous humor, susah juga ya, dengan mengalirkan ke pembuluh darah. Lalu ada pupil, merupakan jalan masuknya cahaya ke mata. Maka dari itu kalau kalian misalnya menyalakan senter tepat di mata, itu pupil itu bisa mengecil dan juga bisa membesar. Nah, bisa mengecil dan juga bisa membesarnya itu diatur atau dibantu oleh si iris ini. Karena iris itu merupakan bagian koroid yang mengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk. Jadi, saat terang, pupil ini akan dipersempit oleh iris. Saat gelap, iris ini juga bisa memperlebar si pupilnya tersebut. Oke. Yang F itu ada lensa mata.
merupakan lensa bikonkav bening dari serat protein. Daya akomodasi dari kemampuan lensa mata dalam mengubah kecembungan sehingga bayangan jatuh tepat di retina. Itu adalah dari lensa mata. Ada badan siliaris juga. Ini merupakan kumpulan dari ligamen suspensor yang berfungsi untuk mengubah cekung lensa mata dengan kontraksi dan relaksasi. Berarti ini berkaitan dengan adanya otot mata ya. Karena di sini membahas mengenai kontraksi dan juga relaksasi. Lalu yang H ada vitreous humor. Ini cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata atau isi bola mata. Berfungsinya itu untuk menjaga bentuk bola mata dan juga tekanan bola mata. Ada bintik kuning. Bintik kuning itu bagian retina yang memiliki pigmen atau memiliki warna kuning, mengandung sel konus dan sangat peka serta tajam dalam menerima rangsangannya. Lalu ada bintik buta, ini yang kita kemarin lakukan praktikum, di mana bagian ini itu walaupun sama walaupun sama ada di bagian retina, namun di bintik buta ini tidak mengandung sel-sel fotoreseptor. Dan yang terakhir adalah saraf optik. Itu merupakan saraf yang mengatur indera penglihatan. Dalam arti mengatur indera penglihatan itu saraf inilah yang menyampaikan pada otak nantinya. Nah, tadi untuk lapisan dari mata itu terdiri dari 3. Ada sklera. Sklera itu dinamakannya lainnya itu tunika fibrosa. Tunika itu dalam arti tunik atau lapisan, fibrosa ya, lapisan dari fibrosa. Jadi lapisan ini merupakan lapisan terluar dari bola mata, berwarna putih dan juga tidak bening ya. Jadi kenapa itu disebutkan berwarna putih dan tidak bening? Karena tadi kornea itu berwarna bening. Jadi supaya kita tidak ketukar ya antara sklera dan juga kornea seperti itu. Lalu juga mungkin untuk yang lainnya bisa dibaca saja. Lalu yang selanjutnya itu ada koroid atau tunika pasculosa. Tunika tadi sudah disebutkan lapisan. Pasculosa itu diambil dari kata pasculer. Pasculer itu berarti pembuluh darah. Maka dari itu si koroid ini merupakan lapisan tengah berwarna gelap dan juga mengandung banyak sekali pembuluh darah di sini. Dan juga memiliki pigmen warna. Seperti itu. Lalu juga yang terakhir itu ada retina. Retina itu lapisan refosa. Ya. Kalau nggak salah ya refosa ya. Mungkin ini bisa jadi typo ataupun apa, nanti bisa dikonfirmasi saja. Tunika refosa. Ini merupakan lapisan terdalam dari bola mata yang peka terhadap rangsangan cahaya. Nah, sedangkan bagian urat saraf optik yang tidak peka itu disebut dengan daerah bintik buta. Retina ini mengandung banyak sekali sel reseptor cahaya atau bisa disebut fotoreseptor ya. Nah, ada 2 macam sel reseptor di retina ini. Yang pertama itu ada sel konus atau sel kerucut biasa disebutnya. Lalu juga ada sel batang atau sel basil ya. Sel basil. Nah, sel konus ini peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan juga warna. Memiliki fungsi untuk bisa menangkap warna. Sel konus ini terdiri dari sel yang peka terhadap
warnanya merah, biru, dan juga hijau. Karena sel konus ini mengandung senyawa yang dinamakan iodopsin. Nah, berupa retinin untuk bisa melihat saat terang. Jadi ketika mata kita melihatnya dalam keadaan terang, si senyawa iodopsin inilah yang nantinya berupa retinin itu yang berfungsi untuk bisa melihatnya gitu. Sementara sel batang atau basil ini peka terhadap intensitas cahaya yang lemah dan tidak peka terhadap warna. Sel basil ini menghasilkan rhodopsin berupa sama retinin, tapi juga di sini ada opsin. Ini untuk melihat pada saat gelap. Jadi ketika gelap, si sel basil ini atau sel batang ini yang fungsinya nanti dari mata itu bisa melihat warna gelap atau ya bisa melihat kegelapan gitu. Kegelapan ya, bisa melihat saat gelap seperti itu. Nah, untuk mekanisme melihat mungkin tidak kelihatan, bisa dulu. Nah, bisa dilihat, wah gitu. Pernah kalian melihat bahwa ada jam waker ini memiliki cahaya seperti ini? Ini apa? Cahaya atau apakah ini? Ya. Nanti bisa kalian jawab saja penasarannya sendiri. Atau bisa dijawab atau bisa ditanyakan di kolom komentar saja. Nah, untuk mekanisme melihat ini ketika ada cahaya atau ketika ada objek itu memunculkan cahaya dan diterima nantinya oleh diterima oleh si pupil ini, oleh lensa, maaf. Oleh pupil terlebih dahulu, oleh pupil nanti iris akan mengatur cahaya seberapa besar cahaya yang diperlukan oleh mata kita ini untuk bisa menangkap objek secara jelas, ya, objek secara jelas. Lalu nantinya di bagian dalam mata ini si objeknya itu akan diputar balikan ya kalau nggak salah. Pada intinya nanti akan diterima oleh saraf optik, lalu akan disampaikan dari saraf optik akan disampaikan ke otak bagian oksipital, lobus oksipital ya. Nah, tadi lupa ada penerimaan cahaya terlebih dahulu oleh retina. Nah, ini mungkin penjelasannya. Jadi ketika cahaya masuk itu akan diteruskan menuju kornea dan melewati aqueosumor. Lalu oleh iris cahaya itu melewati pupil, diatur jumlah intensitasnya, ya, diatur intensitasnya itu oleh iris nanti. Lalu cahaya diteruskan lensa melalui vitreosumor dan diubah bentuknya sehingga fokus pada retina. Ya, bentuknya itu diubah sehingga bisa fokus pada retina. Pada retina, nah ini terbentuk bayangannya itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Tadi bisa dilihat bahwa memang nyata, terbalik, ya, terbalik dan juga diperkecil ya. Lihat. Lalu cahaya diterima oleh fotoreseptor, ya, karena di sini rangsangan cahaya katanya diterima, maka dari itu di sel fotoreseptor ini cahaya yang ditangkap diterima. Lalu reseptor mengirimkan impuls. Rangsangan dikirimkan ke saraf optik, lalu diteruskan ke lobus occipitalis otak dan bayangan diterjemahkan sesuai bentuk benda yang asli baik dari ukuran, warna, ataupun jaraknya. Seperti itu. Nah, karena ini tidak bisa ditonton ya nanti saja bisa saya sharekan videonya seperti apa.
Pada intinya ini mekanisme bagaimana caranya kita bisa melihat. Lalu juga ini ada beberapa otot dari penggerak mata. Karena tidak mungkin kan kita bisa melihat ke kanan, ke kiri gitu ya, atau menoleh, bukan menoleh ya, mata kita bergerak ya, mata kita bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bahkan bisa sampai putih, itu karena adanya otot-otot yang eh, ada di bagian sekitar struktur bola mata kita ini ya. Tadi ada bisa dibaca ada superior rectus, lateral rectus, inferior rectus, inferior oblique, media rectus, superior oblique, dan ya itu ada 6 ya, 6 bagian. 6 bagian dari otot-otot penggerak mata. Nah, juga ada gangguan indera penglihatan. Yang pertama itu ada hipermetropi. Kita mengetahui bahwa apapun penyakit yang diawali dengan kata hiper ataupun uh, apapun kata kalimat yang diawali kata hiper berarti itu menandakan kelebihan ya. Hipertensi, kelebihan tensi darahnya tinggi, tensi darahnya tinggi. Ini juga sama, hipermetropi, bukan kelebihan kelebihan mata atau matanya gimana. Namun di sini itu keadaan di mana cahayanya itu melebihi dari retina. Apa sih maksudnya melebihi dari retina? Bisa kita lihat bahwa di sini ada cahaya dari objek dekat. Nah, penerimaan dari cahaya harusnya tepat sekali di retina ini. Namun karena seorang misalnya mengalami kelainan mata akibat si matanya itu terlalu pipih sehingga penerimaan cahaya itu lebih dari pada batasnya retina. Maka dari itu disebut dengan hipermetropi atau rabun dekat. Ya, kita solusinya itu menggunakan lensa cembung sehingga penerimaan cahaya itu bisa pas tepat ada di retina. Nah, itu untuk hipermetropi. Nah, untuk miopi berbeda. Untuk miopi tadi berarti uh, terlalu berlebihan ya, kelebihan. Kalau sekarang miopi itu uh, cahaya itu tidak tepat juga sama di retina, namun berada jatuh di depan retina mata penderita, sehingga nanti bayangannya itu menjadi kabur. Sama tadi juga bayangannya jadi kabur. Nah, di sini kan kita lihat bahwa memang cahaya datang dan ketika penerimaan di retina itu jatuhnya tepat di depan retina, bukan jatuh tepat pada retinanya. Seperti itu. Maka dari itu solusinya kita menggunakan lensa cekung agar penerimaan nantinya tepat di retina. Ada juga yang gangguan indera penglihatannya itu bernama astigmatisme, yaitu kelainan yang terjadi akibat permukaan kornea mata melengkung atau berlensa tidak rata. Jadi kornea mata yang dimiliki oleh seseorang itu tidak tidak rata gitu, lensanya itu tidak rata sehingga nanti cahayanya itu tidak pas ya. Dan ada abus tuh ngomong bola gara.
Rek Abus teh ngomong heula kan keur ngajieun video. Rek Abus teh ngomong heula kan keur ngajieun video. Iya, mohon maaf tadi agak ke ini ya. Oke, itu astigmatisme tadi ya. Nah, tadi sampai mana? Astigmatisme itu ketika memang kornea matanya itu melengkung atau lensanya tidak rata. Jadi penglihatan pun tidak normal seperti itulah kurang lebih ya. Nah, mungkin seperti itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk indera mata ini, ya alat indera mata ini. Nah, nanti akan ada satu video lagi penjelasan mungkin bukan untuk minggu ini ya, untuk teknis bagaimana kita atau pembelajaran yang akan dilakukan nantinya. Ya, nanti juga ada insya Allah ada kuisis di minggu ini. Silakan nanti bisa dikerjakan kuisisnya. Itu baik kalau kuisis kalau kuisis itu silakan yang berminat untuk mengisi kuisis silakan, kalaupun tidak, tidak apa-apa. Yang mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang menjalankannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.